Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah kita merenung bahwa hidup yang kita jalani hari ini hanyalah sebuah perjalanan singkat menuju kehidupan yang kekal? Dalam kisah para nabi, Allah memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya agar hati yang lalai kembali terjaga dan jiwa yang gelisah kembali menemukan cahaya. Salah satu kisah yang syarat pelajaran adalah ketika Nabi Isa alaihi salam dengan izin Allah menghidupkan kembali Sam bin Nuh, seorang manusia dari zaman yang sangat lampau, sebagai pengingat tentang kehidupan setelah kematian. Video ini bukan sekadar cerita, tetapi renungan. Semoga ia mengetuk hati kita, melembutkan jiwa kita, dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kisah dan renungan seperti ini memberi manfaat dan ketenangan untuk hati Anda, jangan lupa untuk subscribe channel Al-Muallim. Tekan like sebagai dukungan, dan share video ini agar semakin banyak saudara kita yang ikut mendapatkan pelajaran dan cahaya kebaikan. Semoga setiap like, subscribe, dan share menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Kisah, pada suatu masa yang telah jauh berlalu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Isa alaihi salam kepada Bani Israel sebagai pembawa petunjuk dan cahaya kebenaran. Ia lahir dengan cara yang luar biasa, tanpa ayah, sebagai tanda kekuasaan Allah bagi seluruh alam. Sejak kecil hingga dewasa, Nabi Isa dikenal sebagai pribadi yang lembut tutur katanya, bersih hatinya, dan penuh kasih sayang kepada sesama makhluk. Setiap langkahnya diiringi hikmah, setiap ucapannya menyejukkan jiwa orang-orang yang mendengarnya. Allah menganugerahkan kepada Nabi Isa berbagai mukjizat yang tidak dimiliki manusia biasa. Dengan izin Allah semata, ia mampu menyembuhkan orang buta sejak lahir, menyembuhkan penyakit kusta yang telah lama diderita, dan meniup tanah hingga menjadi burung yang hidup. Namun di antara semua mukjizat itu, yang paling mengguncang hati manusia adalah kemampuannya menghidupkan orang mati, bukan karena kekuatan dirinya, melainkan karena kehendak dan izin Allah yang Maha Kuasa. Nabi Isa selalu menegaskan kepada kaumnya bahwa dirinya hanyalah seorang hamba dan rasul. Ia tidak pernah mengajak manusia untuk menyembahnya, melainkan mengajak mereka kembali kepada tauhid, menyembah Allah yang Esa, Tuhan langit dan bumi. Ia mengingatkan bahwa dunia hanyalah persinggahan sementara, dan akhirat adalah tempat kembali yang kekal. Namun tidak semua manusia mau menerima kebenaran. Sebagian mengimani, sebagian lagi mendustakan, bahkan ada yang memusuhi dan merencanakan keburukan terhadapnya. Meski demikian, Nabi Isa tetap melangkah dengan penuh kesabaran. Ia berjalan dari satu negeri ke negeri lain, menyeru manusia dengan hikmah dan nasihat yang baik. Ia menyaksikan bagaimana hati manusia berbeda-beda. Ada yang lembut seperti tanah subur, ada pula yang keras seperti batu. Dalam setiap perjalanan itulah, Allah menampakkan tanda-tanda kebesarannya melalui diri Nabi Isa, agar manusia yang lalai kembali ingat, dan yang ragu kembali yakin bahwa hidup dan mati sepenuhnya berada dalam genggaman Allah. Pada suatu hari, Nabi Isa alaihi salam melanjutkan perjalanannya bersama beberapa pengikut setianya. Mereka menempuh jalan yang panjang, melewati lembah-lembah sunyi dan dataran yang jarang dilalui manusia. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah tua dan rerumputan kering. Langit tampak redup seolah menyimpan kisah-kisah masa silam yang telah lama terkubur oleh waktu. Langkah mereka akhirnya membawa ke sebuah negeri yang telah lama ditinggalkan penghuninya. Rumah-rumahnya runtuh, dinding-dindingnya retak, dan jalan-jalannya tertutup debu. Tidak terdengar suara manusia, tidak pula terdengar tawa anak-anak. Yang tampak hanyalah deretan kuburan tua. Sebagian batu nisannya telah miring, sebagian lainnya tertutup tanah dan lumut, seakan menjadi saksi bisu kehidupan umat-umat terdahulu yang telah binasa. Para pengikut Nabi Isa berhenti dan memandang sekeliling dengan perasaan campur aduk antara takut dan takzim. Hati mereka tersentuh oleh kesunyian tempat itu. Mereka sadar bahwa di sanalah dahulu manusia hidup, bercita-cita, dan berjuang. Namun kini semuanya telah kembali menjadi tanah.
Salah seorang dari mereka berkata dengan suara pelan, "Wahai Ruhullah, betapa cepat dunia ini berlalu. Mereka dahulu hidup seperti kita, namun kini hanya tinggal nama dan tulang belulang." Nabi Isa memandang kuburan-kuburan itu dengan penuh perenungan. Wajahnya tampak teduh, namun matanya menyimpan kedalaman makna. Ia berkata, "Mereka adalah kaum-kaum sebelum kalian, yang telah merasakan kehidupan sebagaimana kalian merasakannya hari ini. Kematian mendatangi mereka tanpa dapat ditunda, dan kini mereka menanti hari kebangkitan." Kata-kata itu membuat para pengikutnya tertunduk. Mereka merasakan getaran di dalam dada, seolah diingatkan bahwa suatu hari kelak, mereka pun akan berada di tempat serupa. Di tengah kesunyian negeri itu, Nabi Isa terus melangkah perlahan, sementara Allah telah menyiapkan sebuah peristiwa besar yang akan menjadi pelajaran bagi manusia tentang dahsyatnya kekuasaannya dan dekatnya kehidupan akhirat. Di tengah perjalanan mereka menyusuri negeri sunyi itu, salah seorang pengikut Nabi Isa alaihi salam memberanikan diri untuk bertanya. Suaranya lirih, seolah takut mengganggu keheningan yang menyelimuti tempat tersebut. "Wahai Ruhullah," katanya, "siapakah gerangan manusia-manusia yang dahulu mendiami negeri ini? Apakah mereka termasuk umat yang dimurkai Allah, ataukah mereka adalah orang-orang yang saleh?" Nabi Isa berhenti melangkah. Ia menoleh kepada para pengikutnya, lalu memandang kembali kuburan-kuburan tua yang membentang di hadapan mereka. Angin berembus perlahan, seakan membawa bisikan kisah masa silam. Dengan suara yang tenang dan penuh hikmah, Nabi Isa mulai berbicara tentang umat-umat terdahulu yang telah lama binasa, tentang kaum yang patuh dan kaum yang durhaka, tentang orang-orang yang mengambil pelajaran dan mereka yang lalai hingga ajal menjemput. Kemudian Nabi Isa menyebut sebuah nama yang membuat para pengikutnya tertegun. Ia berkata, "Di antara manusia terdahulu itu ada Sem bin Nuh, putra dari Nabi Nuh alaihi salam." Nama itu terasa asing namun agung di telinga mereka, karena Nabi Nuh dikenal sebagai rasul yang diutus pada masa paling awal, ketika bumi masih dipenuhi kejahilan dan kesirikan. Nabi Isa menceritakan bagaimana Nabi Nuh berdakwah selama ratusan tahun, menyeru kaumnya siang dan malam, dengan terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Ia juga menceritakan bagaimana Sem bin Nuh tumbuh dalam rumah kenabian, menyaksikan langsung kesabaran ayahnya dalam menghadapi cemoohan dan penolakan. Sem adalah saksi zaman yang sangat tua, zaman ketika banjir besar menenggelamkan kaum yang ingkar dan menyelamatkan orang-orang beriman. Para pengikut Nabi Isa mendengarkan dengan penuh perhatian. Mereka merasakan seolah tirai waktu tersingkap, memperlihatkan kehidupan ribuan tahun sebelum mereka lahir. Hati mereka dipenuhi rasa kagum dan takut sekaligus, menyadari betapa panjang sejarah manusia dan betapa kecilnya usia mereka di hadapan kekuasaan Allah. Mereka pun semakin yakin bahwa kehidupan dunia hanyalah sekejap, sedangkan pelajaran dari umat terdahulu seharusnya menjadi cermin bagi umat yang datang kemudian. Setelah menyebut nama Sem bin Nuh, Nabi Isa alaihi salam melanjutkan langkahnya menuju sebuah tempat yang tampak lebih sunyi dibandingkan sekelilingnya. Tanahnya lebih gelap, bebatuannya tersusun tak beraturan, dan udara di sekitarnya terasa lebih berat. Para pengikutnya merasakan kegelisahan, seolah mereka sedang mendekati sesuatu yang besar namun tak terlihat. Nabi Isa berhenti di sebuah gundukan tanah yang hampir rata dengan permukaan bumi. Tidak tampak nisan yang jelas, hanya tanda-tanda samar bahwa tempat itu pernah menjadi kuburan manusia pada masa yang sangat lampau. Nabi Isa memandangnya dengan penuh keyakinan, lalu berkata, "Dengan izin Allah, disinilah Sem bin Nuh pernah dimakamkan." Ucapan itu membuat para pengikutnya saling berpandangan. Jantung mereka berdebar, karena mereka sadar bahwa jarak waktu antara Nabi Isa dan Sem bin Nuh bukanlah puluhan atau ratusan tahun, melainkan ribuan tahun yang telah berlalu. Tulang belulangnya telah lama menyatu dengan tanah, dan jasadnya telah hancur menjadi debu. Mustahil bagi akal manusia untuk membayangkan seseorang dari masa itu dapat dihadirkan kembali. Namun Nabi Isa tidak berbicara berdasarkan akal semata.
Ia berbicara berdasarkan wahyu dan keyakinan penuh kepada kekuasaan Allah. Ia menjelaskan kepada para pengikutnya bahwa bagi Allah, tidak ada perbedaan antara menghidupkan kembali orang yang baru wafat atau yang telah mati ribuan tahun. Semua makhluk diciptakan dari ketiadaan, dan kepadanya pula semua akan dikembalikan. Para pengikut Nabi Isa merasakan rasa takut yang bercampur dengan kekaguman. Mereka berdiri dengan penuh takzim, menyadari bahwa mereka sedang berada di hadapan tanda-tanda kebesaran Allah yang luar biasa. Di tempat sunyi itu, Nabi Isa mempersiapkan dirinya untuk berdoa dan memohon izin Allah, karena ia tahu bahwa tidak satu pun mukjizat terjadi tanpa kehendaknya. Langit tampak semakin hening, bumi seolah menahan napas. Dan para pengikut Nabi Isa merasakan bahwa sebuah peristiwa besar akan segera terjadi. Peristiwa yang kelak akan mereka kenang sepanjang hidup sebagai pengingat bahwa kehidupan dan kematian sepenuhnya berada dalam genggaman Allah yang Maha Kuasa. Ketika Nabi Isa alaihi salam berdiri di dekat gundukan tanah itu, suasana di sekitarnya terasa semakin berat. Para pengikutnya berdiri agak menjauh, sebagian menundukkan kepala, sebagian lain memandang dengan mata yang tak berkedip. Hati mereka dipenuhi rasa takut yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Bukan takut kepada Nabi Isa, melainkan takut kepada kebesaran Allah yang sedang diperlihatkan kepada mereka. Beberapa di antara mereka mulai berbisik, mempertanyakan apa yang akan terjadi. Ada yang merasa ragu, ada pula yang merasa keyakinannya sedang diuji. Bagaimana mungkin seseorang yang telah wafat sejak ribuan tahun lalu dapat dihadirkan kembali? Bukankah tubuhnya telah hancur, tulangnya telah menyatu dengan tanah, dan namanya hanya tinggal dalam kisah-kisah masa silam? Pikiran-pikiran itu berputar di benak mereka, menantang batas akal manusia. Namun di tengah kegelisahan itu, Nabi Isa tetap berdiri dengan tenang. Wajahnya memancarkan ketentraman, seolah ia sedang berada dalam perlindungan langsung dari Rabb-Nya. Ia menoleh kepada para pengikutnya dan berkata, "Janganlah kalian ragu terhadap kekuasaan Allah. Sesungguhnya Dia menghidupkan dan mematikan siapa yang Dia kehendaki, dan tidak ada sesuatu pun yang sulit baginya." Kata-kata itu menenangkan hati sebagian dari mereka, meski rasa takut belum sepenuhnya sirna. Mereka sadar bahwa apa yang akan mereka saksikan bukanlah pertunjukan, melainkan tanda kebesaran Allah yang hanya diberikan kepada orang-orang pilihan. Di hadapan kuburan tua itu, iman mereka sedang ditimbang, antara tunduk sepenuhnya kepada kehendak Allah atau tetap terbelenggu oleh keterbatasan akal. Angin berhenti berembus, dedaunan diam, dan suasana menjadi begitu sunyi hingga suara napas mereka sendiri terdengar jelas. Para pengikut Nabi Isa memejamkan mata sejenak, memohon perlindungan kepada Allah, sementara di dalam hati mereka tumbuh kesadaran bahwa hidup dan mati bukanlah perkara kebiasaan, melainkan rahasia besar yang hanya diketahui oleh Sang Pencipta. Setelah suasana hening itu, Nabi Isa alaihi salam melangkah sedikit mendekati gundukan tanah. Ia mengangkat tangannya ke langit, lalu menundukkan kepala dengan penuh kehusyukan. Air matanya menetes perlahan, bukan karena takut, melainkan karena rasa tunduk yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tahu bahwa apapun yang akan terjadi sepenuhnya bergantung pada izin Rabb-Nya. Nabi Isa kemudian berwudu dengan air yang dibawanya, membersihkan anggota tubuhnya dengan tertib dan penuh adab. Setiap basuhan disertai zikir dan doa, seolah ia sedang mempersiapkan dirinya untuk bermunajat dalam keadaan paling suci. Para pengikutnya menyaksikan semua itu dengan penuh takzim, menyadari bahwa seorang nabi tidak pernah tergesa-gesa dalam menghadapi perkara besar. Setelah itu, Nabi Isa berdiri menghadap kiblat. Bibirnya bergerak pelan, melantunkan doa-doa yang hanya ia dan Allah yang mengetahuinya. Ia memohon agar Allah memperlihatkan tanda kekuasaannya, bukan untuk kesombongan atau kebanggaan, melainkan agar manusia semakin yakin kepada hari kebangkitan dan kehidupan setelah mati. Doa Nabi Isa semakin khusyuk.
Ia menyebut nama-nama Allah dengan penuh pengharapan, mengakui kelemahan dirinya sebagai hamba, dan menyerahkan sepenuhnya hasil dari doa itu kepada kehendak Allah. Tidak ada sedikit pun keraguan di hatinya, karena ia yakin bahwa Allah Maha mendengar dan Maha mengabulkan doa hambanya yang ikhlas. Para pengikut Nabi Isa ikut larut dalam suasana doa tersebut. Beberapa dari mereka menitikkan air mata, merasakan getaran iman yang kuat di dalam dada. Mereka belum melihat apapun, namun hati mereka telah disaksikan sebuah pelajaran besar, bahwa mukjizat tidak lahir dari kekuatan manusia, melainkan dari kerendahan hati dan kepasrahan total kepada Allah yang Maha Kuasa. Setelah Nabi Isa alaihi salam menyelesaikan doanya, ia tetap berdiri beberapa saat dalam keheningan. Udara terasa begitu hening, seakan alam pun ikut bersujud bersama doa seorang nabi. Para pengikutnya menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tidak ada satupun dari mereka yang berani berbicara, karena mereka merasa sedang berada di ambang sebuah peristiwa yang melampaui batas akal manusia. Kemudian Nabi Isa melangkah lebih dekat ke gundukan tanah itu. Dengan suara yang jelas namun penuh kelembutan, ia mengangkat wajahnya dan berkata, "Wahai Sem bin Nuh, bangkitlah dengan izin Allah." Ucapan itu tidak disertai teriakan atau amarah, melainkan keluar dengan ketenangan dan keyakinan yang sempurna, seolah ia hanya menyampaikan perintah yang telah Allah tetapkan. Begitu kalimat itu terucap, bumi mulai bergetar dengan lembut. Getaran itu tidak menghancurkan, namun cukup untuk membuat para pengikut Nabi Isa merasakan bahwa sesuatu yang luar biasa sedang terjadi. Tanah di atas gundukan itu perlahan bergerak, seakan ada kekuatan tak terlihat yang mengaturnya. Debu-debu halus naik ke udara, sementara bebatuan kecil bergeser dari tempatnya. Para pengikut Nabi Isa terperangah. Sebagian mundur selangkah karena takut, sebagian lagi tetap berdiri dengan tubuh gemetar. Mereka sadar bahwa mereka sedang menyaksikan salah satu tanda kebesaran Allah yang jarang diperlihatkan kepada manusia. Tidak ada seorang pun yang berani mengingkari apa yang mereka lihat, karena semua terjadi tepat di depan mata mereka. Nabi Isa tetap berdiri tenang. Ia tidak menunjukkan rasa bangga sedikit pun. Dalam hatinya, ia terus memuji Allah dan menyerahkan sepenuhnya hasil dari perintah itu kepada kehendaknya. Ia tahu bahwa kalimat yang ia ucapkan hanyalah sebab, sedangkan yang menghidupkan dan menggerakkan hanyalah Allah semata. Dengan izin Allah, tanah itu pun terbelah. Perlahan namun pasti, sosok manusia muncul dari dalam bumi, seolah ditarik kembali ke alam dunia setelah sekian lama terpisah darinya. Tubuh itu bangkit dalam keadaan gemetar, pakaian kafannya tampak lusuh, dan rambut serta janggutnya telah memutih seluruhnya. Itulah Sem bin Nuh, putra Nabi Nuh, alaihi salam, yang telah wafat sejak ribuan tahun silam. Wajah Sem bin Nuh terlihat pucat dan matanya terbuka dengan pandangan kosong. Ia terengah-engah, seolah baru saja terbangun dari tidur yang sangat panjang. Ketika ia berdiri tegak, tubuhnya masih bergetar, dan bibirnya bergerak pelan mengucapkan kalimat yang penuh ketakutan. "Celakalah aku," katanya, "apakah ini hari kiamat? Apakah sangkakala telah ditiup?" Para pengikut Nabi Isa terdiam dalam ketakutan dan kekaguman yang bercampur menjadi satu. Sebagian dari mereka menutup wajah dengan tangan, tak sanggup menatap langsung peristiwa itu. Sebagian lain memandang dengan mata berkaca-kaca, menyadari betapa nyatanya kehidupan setelah mati yang selama ini hanya mereka dengar dalam nasihat dan wahyu. Sem bin Nuh memandang sekelilingnya dengan kebingungan. Ia melihat wajah-wajah yang asing baginya, pakaian yang berbeda dari zamannya, dan lingkungan yang telah jauh berubah. Dunia yang ia kenal dahulu telah lenyap, digantikan oleh zaman yang sama sekali baru baginya. Hatinya diliputi rasa takut dan keheranan, karena ia tidak menyangka akan kembali merasakan kehidupan dunia. Di tengah keguncangan itu, Nabi Isa mendekat dengan penuh kelembutan. Ia memandang Sem bin Nuh dengan kasih sayang dan berkata, "Tenanglah, ini bukan hari kebangkitan.
Engkau dibangkitkan dengan izin Allah sebagai tanda bagi manusia, agar mereka yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas hidup dan mati. Mendengar itu, Sem bin Nuh perlahan menjadi tenang, meski air mata masih mengalir di wajahnya. Setelah mendengar penjelasan Nabi Isa alaihi salam, Sem bin Nuh perlahan-lahan mengatur napasnya. Getaran pada tubuhnya belum sepenuhnya hilang, namun ketakutan yang semula menyelimuti hatinya mulai mereda. Ia menundukkan kepala sejenak, seolah berusaha mengingat kembali keadaan terakhir yang ia alami sebelum kematian menjemputnya. Baginya, alam kubur terasa seperti tidur panjang yang penuh dengan kesadaran, hingga tiba-tiba ia dipanggil kembali ke dunia yang telah berubah begitu jauh. Dengan suara yang masih bergetar, Sem bin Nuh berkata, "Aku merasakan seolah hanya sekejap berada di alam kubur, namun hatiku dipenuhi ketakutan yang amat dalam ketika aku dipanggil. Aku menyangka bahwa inilah saatnya seluruh makhluk dikumpulkan untuk hisab." Ucapannya membuat para pengikut Nabi Isa semakin tersentuh, karena mereka menyadari betapa dahsyatnya pengalaman alam barzakh yang tidak dapat sepenuhnya dipahami oleh manusia yang masih hidup. Sem bin Nuh kemudian mengangkat wajahnya dan memandang Nabi Isa dengan penuh hormat. Ia melihat cahaya ketenangan pada diri Nabi itu, meski ia tahu bahwa Nabi Isa bukanlah Nabi pada zamannya. Dengan penuh adab, Sem berkata, "Wahai hamba Allah, engkau bukan dari kaumku dan bukan pula dari zamanku. Siapakah engkau yang telah Allah jadikan perantara untuk memanggilku kembali ke dunia?" Nabi Isa menjawab dengan rendah hati, "Aku adalah Isa putra Maryam, seorang rasul yang diutus Allah kepada Bani Israel." Mendengar itu, Sem bin Nuh terdiam sejenak. Ia merenungkan betapa panjang perjalanan risalah kenabian, dari ayahnya Nabi Nuh hingga Nabi Isa, yang semuanya membawa seruan yang sama, menyembah Allah yang esa dan menjauhi kesirikan. Sem bin Nuh pun berkata, "Sungguh benar janji Allah. Para nabi datang silih berganti, namun agama mereka satu." Ucapannya mengandung kesaksian yang tulus, lahir dari pengalaman panjang seorang hamba yang telah merasakan kehidupan dunia dan alam setelah kematian. Setelah ketenangan mulai kembali, Nabi Isa alaihi salam mempersilakan Sem bin Nuh untuk berbicara kepada para pengikutnya. Nabi Isa ingin agar peristiwa ini tidak hanya menjadi tontonan, tetapi juga menjadi pelajaran yang hidup di hati mereka. Dengan izin Allah, Sem bin Nuh pun berdiri menghadap orang-orang yang mengelilinginya, meski tubuhnya masih terlihat lemah. Sem bin Nuh menghela napas panjang, lalu berkata, "Wahai manusia, aku adalah saksi dari zaman yang sangat jauh. Aku hidup bersama ayahku, Nabi Nuh alaihi salam, ketika manusia tenggelam dalam kesirikan dan keangkuhan. Aku melihat bagaimana Allah menurunkan azabnya kepada kaum yang ingkar dan menyelamatkan orang-orang yang beriman." Suaranya berat, namun syarat dengan kebenaran. Ia melanjutkan, "Aku telah merasakan alam kubur, tempat di mana manusia menunggu dengan amalnya masing-masing. Tidak ada yang menemani selain perbuatan yang telah ia lakukan di dunia. Maka janganlah kalian tertipu oleh panjangnya angan-angan dan gemerlap kehidupan dunia." Kata-kata Sem bin Nuh membuat para pengikut Nabi Isa tertunduk. Sebagian menangis, sebagian menggigil ketakutan, menyadari bahwa kematian bukanlah akhir, melainkan awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Nasihat itu terasa begitu kuat, karena datang dari seseorang yang telah melewati dua alam sekaligus. Nabi Isa memandang peristiwa itu dengan penuh syukur. Ia melihat bagaimana Allah memperlihatkan tanda kekuasaannya, bukan untuk menyombongkan seorang nabi, melainkan untuk melembutkan hati manusia. Dalam diam, Nabi Isa memuji Allah, berharap agar pelajaran besar itu tertanam kuat di dalam hati orang-orang yang menyaksikannya, dan menjadi pengingat sepanjang hidup mereka tentang dekatnya hari kembali kepada Allah. Setelah menyampaikan nasihatnya, Sem bin Nuh terdiam sejenak. Pandangannya menelusuri wajah-wajah manusia yang mengelilinginya, wajah-wajah dari zaman yang sama sekali asing baginya. Pakaian mereka, bahasa tubuh mereka,
Bahkan cara mereka memandang dunia terasa berbeda dengan apa yang pernah ia kenal. Hatinya dipenuhi perasaan haru dan berat sekaligus, karena ia sadar bahwa dunia yang kini ia pijak bukan lagi dunia tempat ia dahulu hidup. Sem bin Nuh kemudian menoleh kepada Nabi Isa, alaihi salam dengan mata yang berkaca-kaca. Dengan suara yang lirih namun penuh ketulusan, ia berkata, "Wahai Nabi Allah, aku telah merasakan dua alam yang berbeda. Alam dunia yang fana, dan alam kubur yang penuh penantian. Aku bersaksi bahwa kehidupan setelah mati itu benar adanya, dan bahwa janji Allah tidak pernah dusta." Ia melanjutkan dengan suara yang lebih dalam, "Namun sungguh berat bagiku untuk kembali tinggal di dunia ini. Hatiku telah terikat pada alam penantian, dan jiwaku tidak lagi condong kepada kehidupan dunia. Aku takut jika aku kembali hidup, aku akan merasakan kesedihan yang lebih besar karena terpisah dari ketenangan yang telah Allah berikan kepadaku di alam kubur." Kata-kata itu membuat suasana menjadi hening. Para pengikut Nabi Isa merasakan getaran kejujuran dalam ucapan Sem bin Nuh. Mereka menyadari bahwa kehidupan dunia yang sering mereka kejar dan banggakan, ternyata tidak selalu menjadi tempat yang diinginkan oleh jiwa yang telah mengenal hakikat akhirat. Nabi Isa mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia memahami perasaan Sem bin Nuh, karena sebagai seorang nabi, ia mengetahui bahwa hati yang telah merasakan kedekatan dengan Allah tidak mudah kembali terikat pada dunia. Ia memandang Sem dengan kasih sayang, menunggu permohonan yang hendak ia sampaikan. Dengan penuh kerendahan hati, Sem bin Nuh akhirnya mengangkat tangannya dan berkata, "Wahai Nabi Isa, aku memohon kepadamu agar engkau berdoa kepada Allah untuk mengembalikanku kepada keadaan semula. Aku tidak menginginkan kehidupan dunia setelah apa yang aku rasakan di alam kubur. Biarlah aku kembali menunggu hari kebangkitan bersama orang-orang yang telah mendahuluiku." Permohonan itu membuat para pengikut Nabi Isa terkejut. Sebagian dari mereka memandang Sem bin Nuh dengan heran, karena bagi manusia yang masih hidup, kehidupan dunia adalah sesuatu yang sangat berharga. Namun bagi Sem bin Nuh, dunia telah kehilangan daya tariknya. Ia telah melihat hakikat yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia biasa. Nabi Isa menundukkan kepala. Ia merasakan keharuan yang mendalam. Ia tahu bahwa permohonan itu lahir dari keimanan yang tulus, bukan dari keputusasaan. Maka Nabi Isa pun mengangkat tangannya dan berdoa kepada Allah dengan penuh kekhusyukan, memohon agar Allah mengabulkan permintaan hambanya yang telah lama beriman itu. Para pengikut Nabi Isa kembali terdiam. Tidak terdengar apapun selain suara doa yang lirih dan hembusan angin yang lembut. Mereka menyadari bahwa mereka sedang menyaksikan pelajaran besar tentang keikhlasan dan kerinduan seorang hamba kepada Rabb-Nya. Sem bin Nuh memejamkan mata. Wajahnya tampak lebih tenang dibandingkan sebelumnya. Ia menyerahkan sepenuhnya urusannya kepada Allah, yakin bahwa apapun yang Allah tetapkan baginya adalah yang terbaik. Saat itu, semua yang hadir merasakan bahwa peristiwa ini bukan sekadar mukjizat, melainkan pengingat yang mendalam tentang tujuan akhir kehidupan manusia. Setelah Nabi Isa, alaihi salam menyelesaikan doanya, suasana di tempat itu kembali diliputi keheningan yang dalam. Perlahan, dengan izin Allah, Sem bin Nuh pun merasakan ketenangan yang semakin kuat menyelimuti dirinya. Nafasnya melemah, tubuhnya perlahan kehilangan daya, dan wajahnya tampak damai, seolah ia sedang kembali kepada tidur yang penuh ketentraman. Tidak ada jeritan, tidak ada ketakutan, hanya kepasrahan seorang hamba yang sepenuhnya yakin kepada Rabb-Nya. Dalam sekejap, Sem bin Nuh pun kembali diwafatkan oleh Allah. Tubuhnya rebah dengan lembut, lalu dengan kehendaknya pula, jasad itu kembali menyatu dengan tanah, sebagaimana keadaan semula. Bumi menutupinya dengan tenang, seakan tidak pernah terjadi apa-apa. Namun bagi mereka yang menyaksikannya, peristiwa itu akan terpatri dalam ingatan sepanjang hidup mereka. Para pengikut Nabi Isa berdiri terpaku. Hati mereka dipenuhi rasa takut, harap, dan penyesalan yang bercampur menjadi satu.
Mereka menyadari bahwa kehidupan dunia sangat singkat, sementara kehidupan setelah mati adalah kepastian yang tidak dapat dihindari. Apa yang baru saja mereka saksikan bukan sekadar kisah luar biasa, melainkan peringatan nyata dari Allah agar manusia tidak lalai dalam menjalani hidupnya. Nabi Isa memandang mereka satu persatu, lalu berkata dengan suara lembut, "Ambillah pelajaran dari apa yang telah kalian lihat. Sesungguhnya hidup dan mati berada dalam kekuasaan Allah semata. Maka barang siapa yang mempersiapkan dirinya untuk bertemu dengannya, sungguh ia tidak akan merugi." Setelah itu, Nabi Isa dan para pengikutnya meninggalkan tempat tersebut dengan hati yang berbeda dari sebelumnya. Langkah mereka terasa lebih berat, namun jiwa mereka lebih ringan. Mereka membawa pulang sebuah pelajaran besar, bahwa iman bukan hanya tentang apa yang diyakini, tetapi juga tentang bagaimana manusia mempersiapkan diri untuk kehidupan yang abadi. Demikianlah Alkisah ini berakhir, menjadi pengingat bagi siapa saja yang membacanya bahwa dunia hanyalah persinggahan, dan kepada Allah lah setiap jiwa akan kembali.